Indonesia yang hari ini sudah 78 tahun. Dan insya Allah 22 tahun kemudian kita akan masuk pada 100 tahun Indonesia merdeka, yang ketika itu semua Ananda sudah menjadi bagian penting dari negara ini. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita harapkan menjadi panutan, menjadi ikutan di dalam setiap aktivitas kita. Teman-teman, Bapak Ibu, Ananda semua, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan untuk memberikan makna kenapa kita harus berpanas-panas upacara. Kenapa dalam beberapa hari ini, 1 pekan mungkin 2 pekan kita, atau sepanjang bulan Agustus mulai tanggal 1 kemarin, kita mencoba melupakan dulu pelajaran, tapi ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, ada lomba, ada macam-macam. Itu sesungguhnya tidak sekedar kita merayakan sesuatu ya. Kita bukan sekedar selebrasi untuk apa, tetapi ada hikmah yang harus kita petik di balik semua aktivitas kita selama bulan Agustus ini. Termasuk rangkaian-rangkaian yang kita lakukan tadi, mulai dari pengambilan bendera, kemudian pembacaan proklamasi, undang-undang dan seterusnya, ini cipta dan seterusnya. Itu kita harus beri makna sehingga ada kesadaran dalam diri kita betapa 78 tahun yang lalu ketika proklamasi dibacakan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta itu punya makna yang sangat mendalam untuk kemudian kita gunakan kemerdekaan ini dalam rangka membangun Indonesia ke depan. Namun demikian ada beberapa hal juga yang perlu Ananda pahami. Bendera merah putih, bendera pusaka yang pertama dikibarkan tanggal 17 Agustus itu dijahit oleh salah seorang kader Nasiah, kader perguruan Muhammadiyah yang namanya Fatmawati, istrinya Bung Karno. Ketika itu beliau belum menjadi istri presiden, tapi mengikuti perjuangan Bung Karno kemana-mana. Lalu ketika akan mengibarkan bendera kemerdekaan 17 Agustus itulah Fatmawati menjadi orang yang menjahit bendera pusaka itu. Saya perlu sampaikan itu kepada Nanda, khususnya Nanda Putri, sebagai semangat kita bahwa ternyata orang pertama orang yang punya jasa menghadirkan bendera merah putih itu adalah kader Nasihatul Asia, alumni perguruan Muhammadiyah, muridnya Soekarno yang kemudian menjadi istrinya. Yang kedua, ketika tadi ada pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah seorang tokoh perumus undang-undang itu, pembukaan undang-undang itu adalah Ki Bagus Hadi Kusumo. Ki Bagus Hadi Kusumo ketika itu adalah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah bersama dengan tokoh lain. Ada Ki Bagus Hadi Kusumo, ada Agus Salim dan seterusnya, beberapa tokoh-tokoh Islam. Nah, yang saya ingin katakan bahwa peran Muhammadiyah di dalam perumusan pembukaan undang-undang itu menjadi penting, dan itu tarik-menarik, bukan mulus perumusannya. Agus Salim dan kemudian Ki Bagus punya peran yang sangat penting melahirkan pembukaan undang-undang itu, lalu kemudian di ujungnya terumuskan dasar negara kita, Pancasila. Pada saat kemerdekaan Anda semua, kita kenal, saya tidak tahu apakah Anda sudah pernah mendengar yang dimaksud dan disebut dengan Deklarasi Juanda. Sebelum lahirnya Deklarasi Juanda, negara kita itu kan negara kepulauan, terdiri dari pulau-pulau. Sebelum Deklarasi Juanda, batas laut kita tidak jelas, sehingga orang bebas saja masuk ke negara kita melalui laut itu tanpa ada larangan.
adalah deklarasi Juanda yang memberikan batas laut negara kita ini. Juanda itu adalah kader Muhammadiyah, kepala SMA Muhammadiyah di Jakarta. Jadi rangkaian-rangkaian ini ada tokoh-tokoh penting di dalam Muhammadiyah yang menjadi bagian penting di dalam baik sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, dan perjuangan bangsa ke depannya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita menghayati pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi, ada beberapa hal yang perlu kita simak dengan baik. Yang pertama, bahwa kemerdekaan ini adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak gratis, melalui perjuangan para tokoh-tokoh kita. Jadi ada dua hal di situ. Ada perjuangan para tokoh pendahulu kita, para pahlawan kita, kemudian perjuangan itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian kita harus syukuri. Karena Indonesia merdeka ini tidak gratis, bukan hadiah, bukan pemberian, tapi ada perjuangan, dan perjuangan itu diridhoi oleh Allah. Nah, ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa ketika kita berjuang, ketika kita memperjuangkan sesuatu, memperjuangkan kebenaran, maka kita juga harus selalu pada jalan yang benar, sehingga ridha Allah itu akan turun. Inilah kemudian yang kita syukuri setiap tahun, setiap tanggal 17 kita rayakan kemerdekaan ini sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian tidak sekedar menjadi simbol upacara dan sebagainya, tetapi kita harus memaknai itu, kita harus mengisi pembangunan ini. Tujuan negara kita sudah jelas. Tadi disebutkan apa? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Merdeka itu kalau kita bisa bebas, tetapi tidak bebas sebebas-bebasnya. Bebas dalam frame tertentu. Kalau negara kita punya dasar, ada frame-nya. Frame-nya negara kita apa? Pancasila. Kebebasan kita sebagai umat beragama dibatasi oleh wahyu. Jadi tidak ada kebebasan yang kemudian bebas tanpa batas. Yang kedua, bersatu. Negara kita ini negara kepulauan dengan berbagai macam ragam penduduk, budaya, bahasa, dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak menghayati ini sebagai sebuah perbedaan yang kemudian memberikan makna sebagai sebuah persatuan yang kemudian di dalam menjadi simbol negara kita Bhinneka Tunggal Ika, maka itu akan terjadi perpecahan. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus bersatu dengan keragaman. Bagaimana bersatu dengan keragaman? Kita harus saling menghargai perbedaan yang ada. Kemudian tujuan berikutnya adalah berdaulat. Berdaulat itu kalau kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Negara ini bisa berdaulat kalau dia bisa menentukan kemana arah perjalanannya. Kalau dia ditentukan oleh orang lain atau negara lain, itu namanya bukan berdaulat. Adil, kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Kemudian makmur, dan seterusnya. Ini yang kita ingin capai. Siapa yang harus melakukan itu? Ananda semualah sebagai generasi penerus. Saya katakan tadi bahwa insya Allah tahun 2045, 22 tahun ke depan, ketika itu Ananda semua sudah berusia sekitar 30-40 tahun. Kami yang guru ini mungkin masih ada yang hidup, tapi sudah bisa lagi apa-ngapain. Paling jalannya juga sudah jongkok-jongkok, batu-batu, dan seterusnya. Nah, itu tinggal dipandu. Tetapi Ananda lah semua yang menentukan itu. Ketika Anda memegang berprofesi dimanapun juga, apalagi kalau diberi kepercayaan memimpin negara ini dalam posisi apapun juga, mulai dari ketua RT, ketua RW, kepala desa, apalagi camat, bupati, gubernur, dan seterusnya sampai presiden, maka ingat itu, negara kita ini kita mau bawa kemana. Jangan dibawa ke tempat lain selain apa yang menjadi
Karena kalau kita kemudian membawa negara kita ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah sebuah pengkhianatan besar terhadap negara ini. Nah, tentu Anda semua lah nanti akan menentukan itu. Makanya ketika membaca pembukaan undang-undang itu dihayati betul, dimaknai betul apa sih yang sesungguhnya yang kita ingin capai, kenapa kita harus merdeka. Kenapa kita harus merdeka? Ya karena kita mau menentukan nasib sendiri. Karena kita mau rakyat kita ini menjadi mandiri. Karena kita mau keadilan ada di negara kita. Karena kita mau negara ini menjadi makmur dan seterusnya. Terlepas itu tidak terjadi, itu persoalan kemudian. Tetapi sekali lagi ketika Anda tahun 2045 menjadi apapun juga, arahkan perjalanan negara ini ke sana. Yang berikutnya, ya dasar negara kita sudah jelas tadi. Di ujung pembukaan itu kan disebutkan ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya yang tercantum dalam rumusan Pancasila. Maka yang harus melandasi perjalanan negara ini adalah 5 sila tadi. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia dan seterusnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang sadar dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial. Bahwa sila-sila itu masih ada yang sial, itu persoalan lain. Tetapi sekali lagi saya hanya berpesankan kepada Anda, ketika Anda semua diberi amanah atau sudah berprofesi dimanapun juga, jangan sampai melenceng dari arah perjalanan negara kita ini. Bahwa Anda hari ini Anda menghayati apa yang terjadi di dalam kondisi negara kita hari ini, masih ada yang belum sesuai. Nah, itu masih tetap kita berupaya bagaimana supaya kembali kepada rel yang benar, kembali kepada jalan yang benar. Anda semua, mari kita menghayati apa makna dari kemerdekaan ini, kenapa kita harus berpanas-panas upacara dan seterusnya. Tiada lain adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah meridai Indonesia ini menjadi merdeka. Lalu kemudian kita mencoba mengisi kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh. Tugasnya Anda sekarang ini adalah mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Bagaimana caranya mempersiapkan diri menjadi pemimpin adalah ya belajar. Dan belajar itu tidak pernah ada akhirnya. Jadi tugasnya Anda sekarang, silakan belajar dan mencanangkan impiannya bahwa pada saatnya nanti sayalah yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu harapan saya kepada Anda semua. Kita menghayati betul makna kemerdekaan ini sehingga tidak sekedar hura-hura, tidak sekedar kita bergembira dengan itu, tapi ada makna yang perlu kita hayati di balik semua itu. Kita tidak perlu berteriak-teriak NKRI harga mati, Pancasila harga mati, tapi kalau tidak ada implementasi di balik itu tidak punya makna apa-apa. Tapi sekali lagi, mari kita menghayati ini, mari kita menjadikan momen 17 Agustus ini sebagai jalan untuk melakukan introspeksi diri. Apa sih yang sudah saya lakukan untuk negara saya? Sebagai pelajar saya harus apa, dan kedepannya saya harus apa? Saya kira itu Anda yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah membina anak kita sampai hari ini. Anda semua, terima kasih sudah melaksanakan upacara dengan sangat bagus. Tentu waktu latihannya tidak 1 hari, punya waktu yang cukup, dan itu juga semua harus dihayati. Kenapa saya harus latihan menjadi penggaris bendera, harus latihan jadi pemimpin upacara dan seterusnya, itu harus dimaknai semua, sehingga kehadiran kita di dalam upacara itu punya arti yang bermakna. Kita berharap Indonesia ke depan menjadi Indonesia emas. Bung Karno mengatakan kemerdekaan ini adalah jembatan emas. Nah, itu baru jembatan emas, belum sampai pada sebelah jembatan. Yang kita harapkan setelah nyamperan jembatan itu juga ada emas di situ, bukan barang rongsokan. Nah, yang kita khawatirkan nyamperan jembatan emas di sebelahnya adalah barang rongsokan. Supaya jangan barang rongsokan yang kita terima tahun 2045, maka itu semua ada di tangan
Ananda semua. Nasrul minallah wa tukarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.